Dewan Juri yang terhormat, adapun yang menjadi mosi perdebatan kali ini yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial, influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi saya, adapun yang menjadi 2 poin bantahan untuk tim pro. Yang pertama, tim pro mengatakan bahwa jasa influencer akan menggiring opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat. Namun Dewan Juri yang terhormat, ini tidak akan terjadi, Dewan Juri yang terhormat, karena di sini sudah jelas adanya anggota-anggota manajemen influencer yang dapat merevisi lebih baik tiap-tiap kegiatan yang ada. Tentu dengan hal ini dari tim pro atau pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan adanya diskursi buruk dari masyarakat itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin bantahan saya yang kedua yaitu pembicara pertama dari tim pro tadi mengatakan fokus pada masa yang banyak bukan pada kualitas kebijakannya. Namun di sini Dewan Juri yang terhormat, mari kita melihat secara keseluruhan, secara filosofisnya, Dewan Juri yang terhormat. Kebijakan bisa dilihat langsung oleh semua orang dan sosial media adalah panggung bebas untuk mengkritik kebijakan, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian sebelum masuki ranah argumentasi saya, adapun yang menjadi status quo saat ini. Berdasarkan status quo saat ini atau di era globalisasi, sosial media atau penggunaan media sosial bukan lagi suatu hal yang aneh, melainkan sudah menjadi kewajiban setiap orang, terutama para generasi milenial, Dewan Juri yang terhormat. Karena dengan media sosial, sesuatu individu bisa dapat menginformasikan seputar kehidupannya, baik kehidupan sosial, ekonomi maupun politik itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Namun di sini konteks perdebatan dari tim pro mengklaim bahwa penggunaan pengaruh sosial media influencer oleh pejabat pemerintah akan berpengaruh buruk, Dewan Juri yang terhormat. Padahal bukankah ini malah bisa menunjang kesuksesan suatu pejabat pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Pejabat pemerintah itu bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat. Oleh karena inilah kami percaya juga bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh influencer bukanlah solusi yang tepat, Dewan Juri yang terhormat. Pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh sosial media di sini bermaksud untuk mentidakbolehkan suatu pejabat seperti presiden dan lain-lain untuk menggunakan sosial media. Padahal dengan pengaruh sosial media justru lebih menunjang kesuksesan suatu individu itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian di sini adapun yang menjadi beberapa poin mekanisme saya, yaitu kami di sini akan menyeleksi influencer itu sendiri. Tentu pejabat pemerintah di sini akan menseleksi influencer itu sendiri dan tidak asal memilih influencer yang abal-abal, Dewan Juri yang terhormat, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dewan Juri yang terhormat, ketidakberpihakan kami terhadap konteks perdebatan kali ini akan dimulai dari argumen yang bersifat filosofis. Yang pertama yaitu mengapa penggunaan influencer ini baik-baik saja, Dewan Juri yang terhormat. Poin pertama argumen saya, menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan di era sekarang sangat efektif. Kenapa saya mengatakan hal demikian, Dewan Juri yang terhormat? Seperti yang kita ketahui bersama, di status quo sekarang Indonesia belum terlepas dari yang namanya virus COVID-19, di mana dengan hal ini melarang adanya kerumunan. Otomatis karena inilah penggunaan sosial media itu harus ada, Dewan Juri yang terhormat. Itu sangat perlu karena mengingat tadi seperti yang saya katakan bahwa Indonesia belum bisa terlepas dari yang namanya COVID-19. Dengan menggunakan influencer juga justru pemasukan serta dampak baik akan terjadi. Sepertinya saja pencegahan penyebaran COVID-19 atau pemutusan rantai COVID itu bisa terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin kedua argumentasi saya yaitu penggunaan influencer itu membantu pejabat pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Setiap pejabat pemerintah tentu tidak asal memilih influencer, tentu akan memilih atau menyaring influencer yang berkualitas, dapat menggunakan sosial media dengan sangat baik. Jika nantinya pembicara dari tim pro mengatakan bahwa influencer itu seharusnya tidak perlu karena kebanyakan influencer itu abal-abal atau kebanyakan hanya pansos saja di dunia politik. Namun Dewan Juri yang terhormat, dari pembicara tim pemerintah kelihatannya belum merangkum secara filosofis, Dewan Juri yang terhormat. Ada manajemen di dalam influencer. Tentu dengan ini tidak ada postingan yang jelek terkait hal tersebut.
biar bagaimanapun para influencer yang dipilih itu berkelas-kelas Dewan Juri yang terhormat. Seperti contohnya saja Najwa Shihab mungkin, tidak mungkin dong orang memilih seperti seperti para influencer yang buruk atau yang memiliki kasus-kasus, itu tidak mungkin Dewan Juri yang terhormat. Yang tentunya nanti dengan memilih influencer yang berkualitas tentu akan menunjang kesuksesan suatu pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Di sini juga akan berlaku netralitas informasi, yang dimana setiap masyarakat yang cerdas itu tentu akan mendapatkan informasi yang efektif untuk kedepannya. Bisa kita ambil contoh kasus Dewan Juri yang terhormat dari adanya tayangan di TV, yaitu ILC, Indonesia Lawyer Club, yang dimana ini adalah diskusi politik yang pembicaranya itu semuanya ahli-ahli atau orang-orang dewasa Dewan Juri yang terhormat. Tentu ini tidak dapat dicerna oleh anak-anak atau tidak dapat dimengerti oleh anak-anak. Mari kita melihat bagaimana jika penayangan ILC itu dinonton oleh yang namanya anak-anak. Tentu ini tidak efektif, Dewan Juri yang terhormat. Jadi oleh karena itu penggunaan influencer itu harus ada, karena orang-orang dewasa lah yang diperlukan lagi untuk menonton tayangan dari Indonesia Lawyer Club tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Orang-orang dewasa. Jadi atas dasar hal inilah kami percaya bahwa penggunaan influencer dapat menjangkau dan memberi pemahaman kebijakan kepada lebih banyak orang lagi, Dewan Juri yang terhormat. Sekali lagi saya menegaskan bahwa saya dari tim kontra sangat setuju dengan mosi, sangat tidak setuju dengan mosi, yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh sosial media influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena Dewan Juri yang terhormat, penggunaan influencer itu sangat efektif, terutama di era pandemi. Demikian.